Pada tahun 1945, di tengah menghadapi akhir Perang Dunia II, situasi berubah drastis ketika dua bom atom besar dijatuhkan oleh Amerika di kota Nagasaki dan Hiroshima. Jepang yang selama itu menjadi salah satu kekuatan besar dalam perang, akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sementara itu, di Indonesia, berita menyerahnya Jepang memicu harapan dan kegelisahan di kalangan para pejuang. Di Jakarta, sebuah kelompok bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI telah diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Beberapa hari setelah Hiroshima dibom, badan ini bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun di tengah euforia tersebut terdapat perbedaan pandangan di kalangan para pejuang kemerdekaan. Golongan tua yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta ingin memastikan kemerdekaan berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan pertumpahan darah. Sementara itu, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan, memanfaatkan kekosongan kekuasaan akibat menyerahnya Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketika Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua memilih untuk berhati-hati dan menggelar rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk membahas persiapan kemerdekaan. Mengetahui rencana rapat tersebut, para pemuda merasa geram karena menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang dan kemerdekaan yang diproklamasikan lewat PPKI akan terlihat seperti hadiah dari Jepang, bukan hasil perjuangan bangsa itu sendiri. Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta, membawanya ke Rengas Dengklok di sebuah daerah di luar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di sana, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan tanpa harus ada instruksi dari Jepang. Meskipun pada awalnya ragu dan khawatir akan terjadinya pertumpahan darah, akhirnya Soekarno meyakini bahwa waktu inilah yang tepat untuk memproklamasikan sebuah kemerdekaan. Dan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, penuh khidmat, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Bendera merah putih dikibarkan oleh pemuda, sementara sorak-sorai dan tangis haru menghiasi dan memenuhi udara. Hari itu Indonesia resmi berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat, terlepas dari penjajahan yang telah berlangsung selama 3,5 abad. Proklamasi ini bukan hanya puncak perjuangan, tetapi juga awal perjalanan baru untuk mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bangsa yang adil. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini?